Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi man hadara fi hadzal majlisil mubarak, khususan ahli kuburi majlis Raudhatul Muhibbin, majlis at-tasnim, majlis dalailul khairat wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan masyayikh Lirboyo Kediri, masyayikh Kuwakian, masyayikh Al-Mu'ayyad Mangkuyudan, masyayikh Al-Faqih Kauman Silo, masyayikhina fi Pondok Petok Kediri, masyayikhina mantufina fi Zambal wal Furaid wal Akdar wa Klumrit wa Tipes, wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan Al-Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad wa Syekh Ali bin Muhammad Ba'ati wa jami masyayikhina al-kiram, wa ila hadrati jasadi wa ruhi Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa Sayyidil Walid Al-Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'adiyah wa ahli kuburi wa ahli kuburi wa silsilati jamil kutub wa jamil asanid wa silsilati dalailul khairat wa jami'il mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah. Alhamdulillah, para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang mencintai ilmu dan bersama dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman", barang siapa orang yang kemudian bersuluk, mengambah melalui satu jalan di mana dia mencari ilmunya Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah, maka beruntunglah kalian semuanya yang telah dibuka hatinya oleh Allah untuk mendaftar di majelis daripada madrasah Raudhatul Muhibbin ini. Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk kita syukur kepada Allah? Tentu dengan bersungguh-sungguh menghadiri daripada kajian-kajian di madrasah Raudhatul Muhibbin ini. Di dalam madrasah Raudhatul Muhibbin ini nanti akan kita kaji banyak ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mana telah disusun di dalam kurikulum-kurikulum. Menjadi seorang ahli ilmu itu merupakan kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Nihayatul Zain, "Man mata fi talabil ilmi walau ala firasih." Barang siapa orang yang mati ketika dia dalam posisi mencari ilmu, walaupun matinya tidak pas mencari ilmu, tapi matinya ketika dia di kamarnya misalnya, habis ngaji pulang di kamarnya mati, sedangkan dia posisinya sebagai salah satu anggota majelis ilmu madrasah, maka mata syahidan. Orang seperti itu maka akan disebut sebagai orang yang mati syahid. Maka beruntunglah kalian semuanya, beruntunglah kita semuanya yang kebetulan oleh Allah dimudahkan dan dijadikan orang yang cinta kepada ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang kemudian menjadi ahli ilmu. Kemudian para calon ahli surga yang saya muliakan, menjadi ahli ilmu itu merupakan salah satu cita-cita, karena mencari ilmu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun." Di dalam hadis tersebut dikatakan fardhatun. Kenapa kok tidak menggunakan kalimat faridun? Padahal kalau menggunakan kalimat faridun sudah cukup, tidak usah faridotun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kalimat faridotun, itu tadullu alal mubalaghah, menunjukkan bahwa mencari ilmu itu hukumnya sangat diwajibkan bagi setiap
muslim dan muslimat, seperti itu. Maka kita mencari ilmu harus semangat, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i kemudian mencontohkan ketika ditanya, wahai Imam Syafi'i, bagaimana engkau mencari ilmu? Bagaimana semangatmu mencari ilmu? Beliau mengatakan, bagaikan ada ibu yang kehilangan anaknya, kemudian bagaimana? Pasti dia akan berusaha mencari anaknya dengan sesungguh-sungguhnya. Ini Imam Asy-Syafi'i. Imam Hanafi, beliau semangat mencari ilmu. Bahkan ketika beliau mencari ilmu, Imam Hanafi tidak pernah duduk, tidak pernah berdiri ketika mempelajari atau murojaah ilmu. Beliau jinjit ketika murojaah ilmu. Kenapa? Karena beliau tidak ingin satu detik pun kemudian beliau ngantuk ketika murojaah ilmu. Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri, guru mulia Sultanul Ulama Aditarim, beliau setiap tangganya, setiap pojok rumahnya ada kitab. Setiap beliau masuk ke satu pojok, beliau baca satu halaman. Masuk ke satu pojok, baca satu halaman. Kenapa? Karena cintanya kepada ilmu. Dan tahu bahwa kemuliaan ilmu adalah sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, guru kami, guru mulia di Pondok Lirboyo, beliau mandi pun itu ketika di dalam kolam, beliau tetap murojaah ilmu, murojaah alfiyah. Jadi badannya masuk ke dalam air, kepalanya di atas sambil murojaah alfiyah, menghafalkan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan kisah-kisah yang lain yang sangat banyak sekali. Salah satu yang kemudian pernah kami dapatkan kisahnya adalah Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, putra daripada Kiai Haji Munawir Abdullah Rosyad. Beliau ketika mengkaji ilmu, beliau di atas embong, di atas kolam, di atasnya dikasih kayu pring, kemudian di kayu atas itulah kemudian beliau murojaah ilmu. Kenapa? Karena dengan dia murojaah di situ, dengan dia mau ngaji di situ, kemudian kalau dia sampai mengantuk maka jatuhnya ke kolam sehingga dia tidak akan ngantuk lagi. Jadi sangat semangatnya mereka dalam mencari ilmu menjadikan sebab mereka menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu tidak mengenal usia. Mencari ilmu tidak mengenal batasan usia. Siapapun hendaknya dia mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas yaitu umur. Dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasanya dikatakan ada seorang ulama, Imam Hasan bin Ziyad. Imam Hasan bin Ziyad itu seorang ulama yang terkenal memiliki kitab-kitab yang besar. Imam Ibnu Ziyad, Imam Hasan Ibnu Ziyad. Beliau mulai belajar ilmu baru umur 80 tahun. 40 tahun beliau mempelajari ilmu sampai umurnya 120 tahun. 120 tahun beliau menjadi seorang mufti yang berfatwa selama 40 tahun kemudian meninggal dunia. Ini adalah kisah-kisah orang-orang yang mencari ilmu karena ilmu itu sangat agung di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam mencari ilmu juga ada adab-adab yang harus dijaga. Mengkaji ilmu dengan metode online itu tidak ada bedanya dengan mengkaji ilmu secara langsung dalam urusan adab. Maka walaupun nanti kajian madrasah ini sementara online karena ada corona, maka kami berharap, saya sebagai pengasuh Majelis Raudhatul Muhibbin, pembina Majelis Raudhatul Muhibbin berharap bahwa adab tetap dijaga. Tetap membawa siwak ketika mendengarkan kajian ilmu, kemudian tetap usahakan membawa serban, syukur-syukur membawa yaitu apa-apa yang disunahkan, membawa minyak wangi ketika mengkaji ilmu. Jangan sampai hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian di madrasah Raudhatul Muhibbin kemudian tidak menggunakan minyak wangi. Tentu ini tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadirkan hati ketika mengkaji ilmu itu sangat penting sekali. Saya masih teringat ketika menghadiri kajian atau mungkin terakhir saya menghadiri kajian Al-Habib Abu Bakar Al-Adini ketika di Hadramaut. Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali masyhur, beliau mengingatkan, wasil, sambungkan hati engkau kepada hati gurumu. Sambungkan hatimu kepada hati gurumu, maka itulah kunci keberkahan daripada ilmu. Karena dengan menyambungkan hati kita kepada hati guru-guru kita, maka disitulah kemudian rahmatnya Allah, nur-nur cahaya keilmuan, nur-nur cahaya ilahiyah akan masuk ke dalam hati kita sehingga ilmu akan mudah kita dapatkan. Maka adab kepada guru harus diperhatikan walaupun secara online. Kemudian
kajian ilmu itu yang adab diperhatikan. Yang kedua adalah ketika kita mencari ilmu tentu gurunya harus bersama. Kami belajar ilmu-ilmu bersama dengan Ustadz Hafid nanti kepada yaitu guru-guru kita di Pondok Pesantren Al-Faqih Kauman Selo, kemudian berguru ke Pondok Pesantren Al-Muayyad, kemudian berguru ke Pondok Pesantren Kewagian Kediri, kemudian berguru ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Saat itu pengasuhnya masih Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, kemudian Kiai Haji Rofi Yaakob, kemudian Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berguru kepada Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir Munawwir, kemudian berguru kepada Kiai Haji Najib Abdul Qadir Munawwir. Kemudian terakhir kemarin kita mondok di Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i di bawah naungan Sayyidil Walid Fadilatul Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Jadi sanad ilmu penting. Maka nanti di akhir madrasah setiap selesai hatam tentu kita akan memberikan sanad ilmu kepada para peserta. Tentu ketika di dalam madrasah ini adalah madrasah, bukan kajian taklim atau majelis taklim yang memang dibuka secara umum. Makanya kemarin ada pendaftaran, kemudian mengisi formulir. Tujuannya apa? Kita mendata untuk nanti kita kalau ditanya misalnya oleh pemerintah bagaimana, berapa jumlah murid-muridnya, sekian, kita punya datanya semua. Kemudian minimal lulusan itu juga ada di sana. Maka kami harap kepada para peserta untuk mengisi data secara lengkap karena itu akan menjadi administrasi di dalam madrasah ini. Madrasah ini itu adalah madrasah yang insya Allah nanti kita standarkan dengan madrasah diniyah wusta atau madrasah diniyah aulia karena memang kajiannya setingkat dengan itu. Kemudian dalam satu dekade nanti mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari maka akan ada 3 ujian. Ada syahr awal itu setelah 2 bulan kita ngaji. Kemudian syahr sani itu ujian kompetisi yang kedua itu setelah 4 bulan kita ngaji. Dan ujian nihai. Untuk mata pelajaran tertentu maka nilainya wajib dengan nilai 70. Jadi nanti ujiannya minimal 70. Sebentar saya buka dulu. Ya, yang pertama adalah fikih. Seperti itu. Untuk mata pelajaran fikih minimal nilainya 70. Kalau belum 70 nanti rosib remedi. Nah, ujian lagi sampai 70. Sebagaimana guru kami di Hadramaut memang mengajarkan untuk pelajaran fikih harus 70. Kemudian yang kedua untuk pelajaran ta'lim muta'lim ini harus 70 nilainya. Jadi 70. Tentang metode ujian nanti bisa kita bicarakan karena kita masih dalam masa pandemi, maka bisa dibicarakan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini harus nilainya 70. Kalau yang lain nilainya minimal 60. Batas kompetensi dasarnya 60 seperti itu, yang lain 70. Maka siapkan diri Anda, insya Allah mulai Rabu sore nanti, setiap sore kecuali hari Jumat, mulai jam 5 sampai jam setengah 6 insya Allah kita rutin untuk live ngaji di Madrasah Raudhatul Muhibbin. Nanti akan ada absennya setiap Anda masuk maka Anda absen di sana yang nanti akan dikoordinir oleh pengurus madrasah, yaitu para pengurus majelis Raudhatul Muhibbin. Semangat untuk belajar karena kita hidup sebentar, maka senangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan cinta kepada para habaib, hadirkan cinta kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan begitu insya Allah kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan bahwa panitia atau pengurus madrasah menyediakan kitab-kitab yang tercetak. Jadi misalnya ada peserta pengajian, peserta madrasah atau ada santri madrasah di sini kemudian membutuhkan kitab, maka bisa menghubungi nanti misalnya Ustadz Alif atau Ustadz Muladi atau Ustadz Rif'an atau Ustadz Rahmat atau Ustadz Arif Munawwir atau Ustadz Heri Purwandi dan lain sebagainya untuk nanti minta dikirim kitab dari kota Solo.
ke daerah Anda. Insya Allah kita menyediakan kitab dengan harga yang bisa terjangkau, insya Allah. Semoga majelis ini, madrasah ini menjadi madrasah yang barokah, madrasah yang istiqomah, madrasah yang menjadi sebab kita semuanya bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW secara istiqomah yaqadatan aw manaman, dan kita senantiasa mendapatkan ridho dari guru-guru kita, wabil khusus Al-Mursyid Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Al-Mursyid Al-Syekh Hashim Ahmad, dan Sayyidil Walid Al-Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim, dan guru-guru kita yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dadihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Syukron ala istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.